Di tengah hiruk-pikuk kota yang gemerlap, di mana gedung-gedung tinggi berdiri megah seakan menantang langit, ada sebuah sudut kecil yang gelap, kotor, dan penuh aroma busuk sampah. Disitulah seorang pemuda bernama Raka mencari sesuap nasi setiap harinya. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangannya kasar penuh luka goresan. Orang-orang memanggilnya pemulung, pekerjaan yang dianggap hina, namun bagi Raka, mengais botol plastik, kardus, dan kaleng bekas adalah satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup. Raka sudah terbiasa dengan tatapan jijik orang-orang ketika ia lewat sambil mendorong gerobak reotnya. Dasar sampah masyarakat, begitu suara yang sering ia dengar. Namun, meski hidupnya keras, hatinya tetap lembut. Ia terbiasa berbagi roti basi dengan kucing liar di jalan, atau membantu anak-anak kecil menyeberangi jalan meski tak ada yang mengucapkan terima kasih. Di balik wajah lusuhnya, tersimpan hati yang tulus dan hangat. Suatu sore, hujan baru saja reda. Raka berjalan tertatih mendorong gerobaknya di jalan kecil dekat terminal tua. Jalanan masih becek, sisa hujan menetes dari atap-atap rumah kumuh. Ketika ia hendak mengais sebuah kantong plastik besar, pandangannya tertumbuk pada sosok yang tergeletak di pinggir jalan. Seorang wanita tua, rambutnya sudah putih semua, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar, matanya kosong menatap langit mendung, lalu perlahan tertutup. Tanpa pikir panjang, Raka melempar barang-barang yang tadi ia pungut dan segera berlari mendekat. "Bu, ibu!" serunya panik. Ia mengguncang tubuh wanita itu, namun hanya mendapat desahan lemah. Wanita itu jatuh pingsan. Tanpa peduli tubuhnya sendiri yang lelah, Raka menggendong wanita tua itu. Berat memang, tapi ia menggertakkan giginya, menahan sakit di pundak, dan berlari menuju gubuk reotnya di bantaran kali. Malam itu hujan kembali turun, gubuk Raka yang bocor membuat air menetes di berbagai sudut. Namun ia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ia ambil kain bekas yang masih kering untuk menyelimuti wanita itu. Ia rebus air seadanya untuk membuat teh hangat, dan nasi basi yang ia temukan siang tadi ia hangatkan kembali. Untuk pertama kalinya, Raka rela menahan lapar agar wanita tua itu bisa makan. Perlahan wanita itu sadar. Ia menatap Raka dengan mata sayu yang penuh keraguan. "Nak, siapa kamu? Kenapa kamu menolongku?" Suaranya lirih. Raka tersenyum, meski wajahnya terlihat letih. "Saya Raka, Bu. Saya hanya pemulung. Tapi saya tidak bisa membiarkan ibu begitu saja. Saya tahu rasanya sendirian. Selama saya bisa, saya akan bantu ibu." Wanita itu meneteskan air mata. "Namaku Ratna," katanya pelan. Aku dulu pernah punya segalanya. Rumah besar, harta melimpah, anak-anak. Tapi entah kenapa, semua hilang. Mereka meninggalkanku, Nak. Kini aku sendirian, tidak punya siapa-siapa." Suara Bu Ratna bergetar, matanya berkaca-kaca. Raka terdiam. Ia tahu betul rasanya ditinggalkan. Sejak kecil, ia sudah jadi yatim piatu, diasuh seadanya oleh tetangga, hingga akhirnya hidup di jalan. Ia tersenyum samar, menepuk lembut tangan keriput itu. "Mulai sekarang, ibu tidak sendirian lagi. Selama saya masih bisa bernafas, saya akan jagain ibu." Kata-kata itu membuat Bu Ratna menangis sejadi-jadinya. Air matanya jatuh membasahi tangan Raka. Sejak malam itu, hidup Raka berubah. Bukan lagi hanya sekedar pemulung yang mencari botol dan kardus, tapi juga menjadi seorang perawat bagi wanita tua yang rapuh. Setiap pagi, ia memastikan Bu Ratna mendapat sarapan, meski hanya roti basi atau bubur sisa dari warung. Ia mencuci pakaian wanita itu di sungai kotor, menggosoknya dengan penuh kesabaran. Ia bahkan rela menukar sebagian hasil pungutannya dengan obat-obatan murah di warung demi kesehatan Bu Ratna. Tetangga sekitar menatap sinis. Pemulung sok jadi pahlawan, pasti ada maunya. Mana ada orang miskin bisa ikhlas begitu, sindir mereka. Tapi Raka tak peduli. Ia hanya tahu satu hal, wanita tua itu sudah seperti ibunya sendiri. Ia tidak butuh imbalan, cukup melihat Bu Ratna tersenyum hangat setiap pagi, sudah menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Bu Ratna sering bercerita tentang masa lalunya. Tentang rumah besar dengan pilar megah, tentang pesta-pesta mewah yang pernah ia hadiri, dan tentang seorang suami yang dulu sangat ia cintai. Namun entah kenapa, setiap kali bercerita tentang suaminya, matanya selalu berkaca-kaca dan suaranya tercekat. "Aku bodoh, Nak. Aku meninggalkan semua itu karena merasa hampa. Aku pikir kebebasan akan membuatku bahagia, tapi ternyata aku salah. Aku hanya menua dalam kesepian." Raka menggenggam tangannya erat.
Ibu masih punya kesempatan untuk bahagia lagi. Tuhan pasti punya rencana. Bu Ratna menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Andai anak-anakku bisa sebaik kamu, Nak, kalimat itu menusuk hati Raka. Ia hanya menunduk, menyembunyikan rasa haru. Namun takdir memang selalu punya kejutan. Suatu sore, ketika Raka sedang mencuci pakaian Bu Ratna di kali, terdengar suara bising dari jalan dekat gubuk. Orang-orang berkerumun, berbisik-bisik, seakan melihat sesuatu yang langka. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gubuk reot itu. Dari dalam mobil, keluar seorang pria berjas hitam elegan, rambutnya disisir rapi, wajahnya penuh wibawa. Orang-orang langsung berdesis, "Itu Pak Arman, CEO perusahaan besar. Apa yang dia lakukan di tempat kumuh ini?" Raka yang baru kembali dengan baju basah, tertegun. Ia melihat pria itu berjalan lurus menuju gubuknya. Langkahnya mantap, tapi sorot matanya terlihat gelisah. Dan ketika pandangannya tertuju pada Bu Ratna yang sedang duduk lemah di tikar, pria itu mendadak terdiam. Bibirnya bergetar, matanya memerah, lalu air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Ratna, istriku," suaranya parau, pecah oleh tangis. Raka terperangah. Ia menoleh ke arah Bu Ratna yang sama-sama terkejut. Wanita tua itu menutup mulutnya dengan tangan gemetar, menahan tangis yang tiba-tiba pecah. "Arman, kau masih hidup? Kau di sini?" Tubuhnya bergetar hebat. Pria itu, yang ternyata adalah CEO kaya raya, berlari mendekat dan berlutut di hadapan wanita tua itu. Ia menggenggam tangannya erat, seolah tak ingin melepas lagi. "Ratna, aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Semua orang bilang kau hilang, aku hampir gila. Dan kini, Tuhan mempertemukan kita di sini." Suasana gubuk mendadak penuh dengan tangisan. Raka berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka wanita tua yang ia rawat dengan penuh kasih sayang ternyata adalah istri sah seorang pria paling berkuasa di kota itu. Namun di balik pertemuan mengharukan itu, tersimpan sesuatu yang lebih besar. Sebuah rahasia kelam yang siap terungkap, dan rahasia itu akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi Bu Ratna dan Pak Arman, tapi juga bagi Raka, si pemulung miskin yang hatinya begitu tulus. Hening. Gubuk reot itu seakan menjadi saksi bisu pertemuan yang mustahil. Hanya suara hujan tipis di luar yang terdengar, bercampur dengan isak tangis Bu Ratna dan desahan napas berat Pak Arman. Raka berdiri kaku di sudut, tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya berdegup kencang, seakan baru saja ditarik masuk ke dunia yang sama sekali bukan miliknya. Pak Arman menggenggam erat tangan istrinya, seolah takut jika wanita itu kembali menghilang. "Ratna, istriku, bertahun-tahun aku mencarimu. Aku hampir kehilangan akal. Semua orang bilang kau sudah mati, tapi aku tidak pernah percaya. Dan sekarang, Tuhan mengembalikanmu padaku." Suaranya bergetar, mata basah oleh air mata yang jatuh tanpa ia pedulikan. Bu Ratna juga menangis terseduh. Tangannya yang keriput berusaha menyentuh wajah suaminya. "Arman, apa benar ini kamu? Aku takut ini hanya mimpi." Pak Arman mencium tangan itu berkali-kali, lalu memeluk istrinya erat. "Ini nyata, Ratna. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Raka yang menyaksikan semua itu merasa dadanya sesak. Ia tahu, kehidupannya bersama Bu Ratna mungkin akan segera berakhir. Wanita tua itu akan kembali ke rumah mewahnya bersama suaminya, sementara ia hanya pemulung yang tak punya siapa-siapa. Namun sebelum ia sempat berpaling, mata Pak Arman menatapnya. "Nak, siapa kamu? Mengapa kau ada di sini bersama istriku?" tanya Arman dengan suara dalam. Raka tergagap. "Nah, nama saya Raka, Pak. Saya hanya seorang pemulung. Saya menemui Ibu Ratna pingsan di jalan, lalu saya rawat beliau di gubuk ini. Saya hanya ingin menolong." Pak Arman menatapnya lama, lalu matanya berkaca-kaca lagi. Ia bangkit, menghampiri Raka, dan menepuk bahunya. "Kau bukan hanya menolong, Nak. Kau menyelamatkan nyawa istriku. Kau menjaga orang yang paling berharga dalam hidupku saat aku tidak bisa." Bu Ratna ikut menatap Raka dengan senyum penuh kasih. "Nak, kalau bukan karena kamu, mungkin ibu sudah tak ada lagi di dunia ini." Raka menunduk, air matanya menetes. "Saya tidak pantas, Bu. Saya hanya lakukan apa yang bisa saya lakukan." Namun saat itu, suasana berubah. Dari balik mobil mewah yang terparkir, keluar dua orang muda-mudi berpakaian elegan. Seorang pria muda dengan setelan jas, dan seorang wanita muda dengan gaun mahal. Mereka adalah anak-anak Bu Ratna dan Pak Arman. Wajah mereka angkuh, sorot mata meremehkan. "Ayah, apa-apaan ini? Kita mencari ibu bertahun-tahun, dan ternyata beliau hidup bersama seorang pemulung busuk?"
Bagaimana bisa? Malu sekali kalau orang-orang tahu, kata sang putra dengan nada tinggi. Sang putri menimpali dengan suara tajam. Ibu, kenapa ibu bisa jatuh sejauh ini? Tinggal bersama orang rendahan? Astaga, ini memalukan sekali. Bu Ratna terdiam. Hatanya perih mendengar ucapan anak-anaknya sendiri. Raka menunduk, wajahnya memerah, tapi ia menahan diri. Namun Pak Arman langsung menatap kedua anaknya dengan mata tajam. Cukup, bentaknya. Jangan pernah kalian hina pemuda ini. Justru dia yang menjaga ibumu ketika kalian tidak ada. Di saat kalian sibuk berebut harta dan warisan, dia yang memberi ibumu makan meski hanya dengan nasi basi. Dia yang merawat ibumu dengan penuh kasih, ketika kalian bahkan tidak peduli. Kedua anak itu terkejut. Wajah mereka berubah pucat, tapi tetap menahan gengsi. Ayah, jangan terlalu percaya pada orang jalanan ini. Siapa tahu dia punya niat jahat, ujar putrinya sinis. Namun Bu Ratna bangkit, dengan tubuh rapuhnya ia berdiri, menatap anak-anaknya dengan mata yang kini berkaca-kaca penuh amarah. Cukup. Selama ini ibu diam, meski kalian sering menyakiti hati ibu. Tapi hari ini, ibu tidak bisa diam lagi. Anak-anak, dengarkan baik-baik. Nak Raka ini lebih mulia dari kalian. Dia tidak punya apa-apa, tapi hatinya tulus. Sedangkan kalian punya segalanya, tapi hati kalian kosong. Jika kalian tidak bisa menghargainya, maka jangan lagi sebut diri kalian anakku. Suasana mendadak hening. Anak-anak itu terdiam, wajah mereka pucat. Raka pun terperangah mendengar kata-kata Bu Ratna. Ia sama sekali tak menyangka wanita tua itu akan membelanya sedemikian rupa. Pak Arman lalu meraih tangan Raka. Nak, mulai sekarang, anggaplah aku sebagai ayahmu. Kau pantas mendapatkan keluarga. Aku ingin kau ikut bersama kami. Aku tidak ingin lagi ada yang merendahkanmu. Raka tersentak. Matanya melebar, dadanya sesak. Seumur hidup, ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah atau ibu. Kini, seorang CEO kaya raya yang begitu dihormati, menawarkan sesuatu yang selama ini ia rindukan. Namun ia menggeleng pelan, air matanya jatuh deras. Pak, Bu, saya tidak menolong karena ingin dibalas. Saya hanya ikhlas. Saya hanya ingin Ibu Ratna bahagia. Pak Arman tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Justru karena ketulusanmu, aku semakin yakin. Dunia ini butuh orang berhati sepertimu, Nak. Ikutlah bersama kami, bukan untuk harta, tapi untuk menjadi keluarga. Bu Ratna menggenggam tangan Raka, menatapnya penuh kasih sayang. Nak, jangan tinggalkan ibu. Mulai sekarang, kau adalah anakku juga. Raka akhirnya tak kuasa menahan air mata. Ia terisak, tubuhnya bergetar, lalu bersimpuh di hadapan mereka. Terima kasih, Tuhan, sudah memberiku keluarga. Orang-orang yang berkerumun di luar gubuk terdiam menyaksikan pemandangan itu. Mereka yang dulu menghina Raka sebagai pemulung hina, kini hanya bisa tertunduk malu. Hidup memang bisa berubah dalam sekejap. Hari itu, rahasia besar akhirnya terungkap, wanita tua yang dirawat Raka adalah istri sah seorang CEO besar, dan lebih dari itu, rahasia tentang cinta, penyesalan, dan ketulusan membawa seorang pemulung miskin menemukan arti keluarga yang sebenarnya. Dari hari itu, Raka tidak lagi sendirian. Ia punya ayah, punya ibu, dan sebuah keluarga baru yang lahir bukan dari darah, tapi dari ketulusan hati.